Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga Cianjur, selamat pagi. Kembali lagi di podcast RSUD Sayang Cianjur. Tema kita pagi hari ini akan membahas tentang mitos dan fakta tentang kesehatan gigi dan mulut. Nah, sebelum kita masuk ke acara ini, mungkin alangkah baiknya kita perkenalan dulu kali ya dok ya. Karena kata pepatah ada yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu ya. Ya, perkenalkan dengan saya Dr. Gigi Nadia sebagai moderator pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan kedatangan dua tamu spesial yang akan mengisi di acara podcast kita pada pagi hari ini. Selamat pagi dok. Selamat pagi. Ya dok, mungkin kita perkenalan dulu kali ya dok ya. Karena mungkin penonton yang nonton di sini pengen tahu siapa sih tamu spesial itu gitu yang membicara di podcast kita pagi hari ini ya. Boleh silakan dokter perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Gigi Muhammad Sarbini ya. Saya di sini sebagai pendamping dokter internship ya. Jadi ini acara podcast ini adalah acara yang biasa rutin kita lakukan, terutama untuk bidang program PKRS, promosi kesehatan rumah sakit, dan menjadi bagian dari kegiatan dokter gigi internship di RSUD Sayang ya. Terima kasih Dr. Nadia dan Dr. Alessandra ya sebagai narasumber dan sebagai moderator ya. Ya silakan. Ya, nama saya Dr. Gigi Alessandra. Saya saat ini melakukan internship di Rumah Sakit Sayang Cianjur. Oke, inilah ya dua tamu spesial kita pada pagi hari ini, Dr. Sarbini dan Dr. Sandra. Nah, saya mau nanya nih dok, sebelum masuk ke materi kita pagi hari ini, kenapa sih kok milih jadwalnya, milih judulnya nih mitos dan fakta tentang kesehatan gigi dan mulut? Apa sih alasannya gitu? Karena dari temanya nih kayak gosip, bukan sembarang gosip ya dok ya. Kayak acara infotainment gitu ya. Ini makanya mitos dan fakta apa sih dok? Kenapa gitu? Kok bisa milih ini gitu? Jadi seperti ini. Alessandra. Ya, terima kasih dok. Jadi seperti ini, di era teknologi yang sangat maju ini, kan kita sangat mudah sekali ya mendapatkan informasi, klik sedikit dapat informasi seperti itu. Dan bukan informasi itu sendiri yang sampai kepada kita gitu. Namun ada bijaknya kita juga tahu nih mana yang sebenarnya kabar yang benar dan mana yang merupakan hoax seperti itu. Dan kami lihat ternyata masih banyak mitos-mitos yang ada di kesehatan gigi dan mulut seperti itu. Oleh karena itu saya dan Dr. Gigi Sarbini ya dok ya memutuskan untuk memilih topik ini seperti itu. Oh oke. Mungkin karena banyak ya yang tersebar mitos-mitos. Betul. Dan memang saya dapat juga nih ya mitos-mitos yang tersebar di kalangan masyarakat gitu ya. Mungkin Dr. Sarbini dan Dr. Sandra bisa memberikan jawaban ini mitos atau fakta sih gitu ya dok ya. Ya sedikit menambahkan tadi yang di Dr. Alessandra ya. Jadi mitos dan fakta sebenarnya ini judulnya tuh supaya menarik gitu. Jadi kayak gosip-gosip. Gosip bukan sembarang gosip jadi, gitu. Supaya audiens atau masyarakat juga lebih tertarik untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kita judulnya mitos dan fakta seputar kesehatan gigi ya. Iya. Karena mungkin masyarakat sekarang kan kalau udah ngelihat judul yang mitos kayak gosip atau fakta nih ya gitu ya. Boleh juga nih dokter nih ya temanya. Oke, mitos yang pertama kali ya dok ya. Ini saya bacain mitos dan fakta. Terdapat ulat dalam gigi yang berlubang. Itu mitos atau fakta ya dok? Boleh Dokter Sarbini atau Dokter Sandra yang menjawab. Itu pertanyaan yang kadang-kadang sering kita dapatkan dari pasien ya. Saya sering mendapatkan pertanyaan itu dari pasien. Dok, itu di dalam giginya ada ulatnya atau ulam kalau orang bahasa Sunda namanya. Jadi ada ulamnya terus jadi sakit gitu ya. Nah, jadi yang menyebabkan gigi sakit berlubang itu ulat gitu ya atau ulam. Jadi secara analogi masyarakat mungkin itu bisa jadi benar ya. Tapi kalau secara klinis atau secara faktanya bahwa gigi itu ada proses perlunakan jaringan keras oleh asam ya. Asam itu yang dihasilkan oleh bakteri. Nah, bakteri itu yang memakan sisa makanan yang ada di dalam mulut gitu kan. Nah, itu yang dimaksud dari ulam atau ulat itu. Sebenarnya itu menganalogikan sesuatu gambaran yang tidak mengerti gitu ya. Bahwa memang
itu adalah kalau dikatakan bahwa itu adalah ulat atau ulam, itu adalah mitos ya, atau apa namanya, persepsi masyarakat, itu adalah mitos bukan fakta gitu ya. Berarti mungkin bahasanya bakteri kali ya dok ya, bukan bakteri. ulat gitu, karena kalau di kepala kan ulat tuh kayak apa ya, benda yang panjang terus gerak-gerak, mungkin bukan gitu kali ya, ini kan semacam bakteri kali sebenarnya ya. Jadi ulat dalam gigi berlubang itu mungkin bukan, bahasa lainnya mungkin kita makanya bakteri kali ya. Jadi gigi berlubang ada bakterinya gitu. Oke, untuk mitos dan fakta yang kedua nih dok, gigi anak berlubang tidak perlu ditambal karena akan digantikan dengan gigi tetap. Itu mitos atau fakta nih dok? Karena banyak banget tuh. Ayo silakan saya menjawab. Sekali. Jadi sebenarnya sama dengan orang dewasa, anak itu butuh gigi gitu. Gigi itu fungsinya kan untuk pengunyahan, untuk kita bicara juga ya, selain untuk estetis ya tentunya. Dan gigi anak itu memiliki suatu fungsi untuk memberitahu nih gigi permanennya harus tumbuh di mana gitu. Dan juga menjaga ruang agar gigi permanennya itu punya ruang di situ. Nanti kalau misalkan gigi sulungnya itu dicabut terlalu cepat, itu tanggal terlalu cepat, yang ada nanti gigi permanennya itu nggak bisa tumbuh. Biasanya nggak bisa tumbuh atau mungkin tumbuhnya berantakan seperti itu. Prematur loss ya, jadi ruangannya hilang ya. Betul dok. Nah terus ada juga kasus-kasus di mana biasanya ada pasien anak berlubang tapi giginya tidak segera ditambal. Nah sebenarnya untuk kasus-kasus gigi berlubang itu sendiri, baik di orang dewasa maupun anak-anak, itu harus segera ditambal loh, karena bisa menyebabkan infeksi gitu. Dan infeksi dari gigi itu bukannya main-main gitu, bisa mengancam jiwa karena infeksi itu bisa kemana-mana gitu. Kalau infeksi ya. Iya betul dok. Boleh dokter, ada mau ditambahin? Ya tadi tentang apa gigi anak tidak boleh ditambal ya. Saya balik lagi yang pertama tadi tuh, sebenarnya yang dimaksud ulat itu, ulam itu mungkin menggambarkan bahwa masyarakat itu menganggap bahwa ulat atau ulam itu adalah bakteri sebenarnya gitu ya. Jadi analoginya sudah benar, cuman jadi yang menyebabkan bulubang itu adalah bukan si ulatnya, tapi produk dari bakterinya itu yang melunakkan jaringan keras gitu ya. Sebenarnya itu ya hampir sebenarnya bukan mitos tapi hampir pas gitu ya, cuman kurang sedikit. Cuma mungkin bahasanya aja. Ya bahasanya itu aja ya. Terus yang kedua tadi gigi anak tidak boleh ditambal karena kan nggak usah ditambal karena nanti akan copot sendiri gitu ya. Nah sebenarnya imbas atau efek impaknya itu kalau si gigi itu tidak ditambal tadi bisa terjadi prematur loss atau misalkan menyebabkan giginya menjadi tidak tumbuh atau menjadi giginya tidak beratur untuk tumbuhnya gitu ya. Betul ya. Jadi mungkin kayak si gigi permanennya kehilangan petunjuk kali ya dok ya, kalau si gigi susunya hilang terlebih dahulu gitu ya. Jadi prematur loss ya. Ya jadi itu mungkin jatuhnya mitos ya dok ya. Betul. Jadi alangkah baiknya walaupun gigi susu itu rusak, baiknya sih ditambal gitu ya dok, dipertahankan sampai waktunya dia lepas gitu ya dok ya. Sayang-sayang. Oke, ini ada mitos lagi yang ketiga ya dok. Ini banyak banget nih masyarakat yang ngomong begini dok. Gigi lebih bersih jika menyikat gigi dengan kuat. Itu mitos atau fakta ya dok? Ya kayak sikatnya tuh kayak sampai mungkin ada beberapa pasien juga ketemu di poli gitu. Saya tuh nggak apa ya? Saya tuh kalau sikat giginya pelan nggak ngerasa bersih dok gitu. Jadi saya sikat giginya kenceng-kenceng gitu. Nah itu gimana tuh dok? Mitos atau fakta gitu? Kan lo terserah. Ya sebenarnya analoginya sudah masyarakat udah benar ya, bahwa menyikat gigi itu harus rajin, harus kuantitasnya harus minimal 3 kali sehari dan intensitasnya juga lebih sering ya setelah makan. Dan mungkin ya ini caranya yang salah tadi, harus dengan kekuatan yang dan cara gerakannya yang salah itu tadi. Jadi itu adalah mitos ya kalau menjosok gigi dengan cara yang kuat dan keras akan menyebabkan gigi menjadi lebih bersih. Tapi imbasnya adalah si gigi menjadi rusak ya, terutama di bagian leher gigi karena sikat gigi itu sangat tajam ya dari bahan yang nilon itu. Sementara di bagian leher gigi itu tidak tertutupi oleh email ya, jadi sangat lunak. Jadi kebanyakan yang sikat giginya terlalu kencang dan terlalu kuat, akhirnya si giginya menjadi karies ya, dan akhirnya menjadi berlubang dan akhirnya giginya menjadi rusak. Jadi tidak. Ya.
Ada mau tambahin dok? Mungkin dari saya tambahannya selain tadi ya giginya menjadi terkikis di bagian leher gigi atau yang kita sebut dengan abrasi, itu juga bisa gusinya jadi turun, resesi gitu. Resesi, Biasanya pasien-pasien nanti datang ke klinik gigi dengan keluhan, dok gigi saya ngilu. Ya pas dicek kok nggak ada lubang giginya, nggak taunya ternyata giginya terkikis atau gusinya turun seperti itu. Ya. Ya jadi interaksi? hasilnya mungkin itu jatuhnya mitos ya penonton gitu. Jadi kita faktanya itu harusnya bersihnya cukup nggak perlu kuat-kuat ya dok ya. Yang penting caranya benar. Caranya yang benar gitu ya. Jadi untuk penonton yang menonton mungkin yang sikat giginya masih kuat-kuat gitu kan ya dok ya. Mungkin dikurangin, jangan terlalu kuat gitu ya. Karena kan tadi udah dijelaskan penyebab kalau sikat gigi yang terlalu kuat apa gitu. Ini ada lagi dok mitos berikutnya. Mitos atau fakta setelah makan itu harus langsung sikat gigi. Itu mitos atau fakta dok? Mitos. Jadi begini, kalau misalkan kita setelah makan ya, mungkin saya dari awal dulu kali ya dok. Boleh. Jadi gini, kalau misalkan di rongga mulut kita itu sebenarnya normal loh ada bakteri. Bakteri itu ada di situ gitu. Tapi bakteri ini tuh ketika kita makan atau minum minuman yang selain air putih gitu ya, mereka juga ikut makan sama kita gitu. Nah, bakteri-bakteri ini mereka itu akan menghasilkan asam dari makanan tersebut gitu. Nah, itulah yang menyebabkan gigi berlubang gitu. Jadi gigi lebih rapuh gitu ya istilahnya. Nah, kalau misalkan kita langsung sikat gigi setelah makan gitu, itu kan kondisi mulut kita kan lagi asam ya gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita langsung sikat gigi saat itu juga setengah jam hingga 1 jam setelah makan, itu yang ada nanti giginya terkikis gitu, dan itu tidak bagus gitu. Itu kebiasaan yang harus dihilangkan. Jadi tunggu dulu sampai 1 jam baru boleh sikat gigi seperti itu. Oh berarti baiknya mah kalau habis makan itu tunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam gitu ya dok ya. Mungkin sedikit menambahkan tadi kan kalau kita ngajarin anak kecil nih biasanya sikat gigi 3 kali sehari ya, atau minimal 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur, itu kita tambahkan setelah makan itu 30 menit atau 1 jam setelah makan berarti kan. Ya, jadi tidak langsung ketika langsung makan langsung habis itu langsung sikat gigi gitu. Tapi memang kebiasaan yang kita sampaikan mungkin kita juga harus merevisinya. Jadi tadi jeda waktunya 30 menit atau sampai 1 jam gitu ya. Ya. Itu penelitian yang terbaru berarti ya. Iya. Ya. Jadi saya mengkoreksi sedikit tadi, sebenarnya bukan terlalu mitos juga, itu juga faktanya bahwa setiap makan harus gosok gigi, itu adalah fakta ya. Tapi yang terbaru atau yang kita sekarang sampaikan bahwa setelah makan itu minimal jeda 30 menit sampai 1 jam berarti ya. Gitu. Ya. Jadi mungkin jatuhnya kayak setengah mitos setengah fakta ya dok. Jadi bukan habis makan langsung sikat gigi, mungkin tunggu dulu baru sikat gigi gitu ya dok ya. Ya mungkin untuk penonton yang mau bertanya-tanya silakan taruh yang sudah bergabung silakan boleh bertanya-tanya, nanti kita akan tanyakan kepada 2 narasumber ini gitu. Ya mungkin ini ada beberapa mitos lagi dok, kita bacain lagi aja ya dok ya, karena lumayan banyak nih tersebar di kalangan masyarakat gitu. Mungkin dengan adanya tema kita pagi hari ini, jadi penonton nih, masyarakat yang nonton jadi tahu yang sebenarnya tuh baiknya gimana sih gitu ya. Silakan. Terus ada lagi nih, bila tidak ada keluhan tidak perlu ke dokter gigi, itu mitos atau fakta dok? Bila tidak ada keluhan ke dokter gigi. Bila tidak ada keluhan nggak perlu ke dokter gigi gitu. Ya, sebenarnya itu persepsi masyarakat tentang kesehatan gigi yang salah ya. Jadi kan kita selalu menyampaikan ke masyarakat itu 6 bulan sekali ya. Betul. Kita memeriksakan kesehatan gigi kita, baik kita dalam kondisi sakit atau sehat gitu ya, atau dalam ada gejala atau tidak gejala. Karena kan ada juga proses karies itu kita belum merasakan sakit. Nah, ketika kita tidak memeriksakan berarti kondisi kariesnya mungkin sudah terlanjur lanjut ya, jadi tidak bisa dicegah gitu ya. Itu menurut saya itulah mitos ya. Mitos, ya. Bahkan sebenarnya tergantung juga dengan kesehatan fisik atau kesehatan sistemik ya, kita bilangnya kesehatan sistemik dari seorang pasien tersebut dok. Jadi kalau misalkan pasien-pasien tersebut memiliki penyakit yang memang bisa mengubah fungsi dari tubuh gitu,
yang bisa, misalkan mereka konsumsi obat atau mungkin ada penyakit yang membuat rongga mulut mereka nih jadi berubah gitu sifatnya. Misalkan yang harusnya air liurnya banyak tapi menjadi sedikit gitu, atau mungkin tulangnya itu yang awalnya baik-baik saja tapi mudah kropos gitu. Nah itu sebenarnya juga butuh pertimbangan, bahkan nggak sampai 6 bulan, bahkan sampai 3 bulan seperti itu. Ya, jadi sekarang penelitian terbaru Ya. minimal 2 bulan atau 3 bulan sekali Ya, pemeriksaan betul. kesehatan gigi, atau bahkan 1 bulan sekali harus cek gitu ya. Iya, tergantung ya dok ya. Gitu. Ya, gitu. Jadi memang alangkah baiknya Ya. mah tiap 6 bulan gitu ada keluhan atau tidak ada keluhan, karena namanya mungkin penyakit karies itu kan gigi berlubang itu mungkin ada perjalanannya gitu ya dok. Perjalanannya Ya. bisa cepat, jadi bisa juga Bisa lambat, juga ya. lambat. Tapi dalam Betul. kondisi tertentu mungkin bisa cepat ya, dalam waktu 1 bulan juga bisa karies lanjut, akhirnya giginya gangren, harus dicabut gitu ya, jadi tidak terselamatkan gitu. Oh, jadi mungkin kenapa 6 bulan, siapa tahu gigi itu pas dilihat oh ini karies, ini gigi berlubang masih bisa ditambal gitu ya Iya. dok. Kalau nanti udah sakit mungkin udah lama lagi begitu perawatannya, mungkin bisa Iya. perawatan saluran akar atau mungkin bisa dicabut gitu ya dok. Jadi lebih apa ya, lebih panjang kali jadi perawatannya lah gitu, yang Ya, harusnya cuman biayanya. biayanya. Sebenarnya cuma bisa 1 kali kunjungan dengan biaya yang tidak begitu mahal, dengan kita tidak kontrol ke dokter gigi, ternyata gigi kita ada masalah, malah jadinya perawatannya lebih panjang dan biayanya juga lebih banyak gitu ya. Iya, Dok. lebih baik mencegah ya. Lebih baik Dok, ya. mencegah. Nah, begitu ya para penonton Yang mau bergabung dari ini, Apa, Dok? teman-teman dari yang Iya, sudah bergabung di teman-teman. Instagram. Iya, dan teman Ada Instagram pertanyaan, Pak Mario? ada yang bertanya. Sudah ada yang Siapa bertanya tahu belum? ada yang bertanya. Biar kita bacakan dan dijawab oleh 2 narasumber kita. Ini dari Hayat Bright Light. Assalamualaikum dokter, maaf Hayat mau Bright- tanya, ada Bright gigi Light. di Iya. ada gigi di Ujung ujung nyelip nyelip di di antara antara gusi, kadang tertutup Tertutup gusi, gusi. apa tertutup? Apakah perlu dicabut? Mohon informasinya, Informasinya. dok. Ya, Oh, ya. dok. Ya. Mungkin itu jatuh kayak gigi impaksi kali ya, Ya. dok, gigi ujung Ya, ya. gigi ujung ya, gigi ujung itu tertutup, masih nyelip, masih tertutup gusi, yaitu Iya. namanya gigi bungsu ya kalau ininya, atau impaksi bahasanya itu. Jadi belum tumbuh. Apakah itu masih proses erupsi atau tumbuh atau sudah maksimal erupsi, kita perlu pemeriksaan lebih lanjut di foto rongsen ya. Artinya kalau si gigi itu ada keluhan, misalkan sering sakit, sering kegigit gusinya sama gigi atas, nah berarti harus ada tindakan atau dirawat ya, atau namanya di operkulektomi gitu ya. Tapi kalau kondisi giginya mungkin miring atau tidak normal, ya terus dia harus sering terjadi sakit misalkan ya, gangguan atau gejala sakit dan mengganggu, itu berarti harus dicabut ya, dirujuk ke bedah mulut. Bedah biasanya. mulut ya, dok. Betul. Ya. Nah, itu udah dijawab ya. Mungkin dicabut, kita harus lihat dulu bagaimana keadaan dari Ya, giginya kalau ya. giginya normal, berarti tindakannya tidak perlu dicabut ya. Ya, Namanya operkulektomi. operkulektomi. Jadi si gusinya kita istilahnya dipotong ya, Potong, supaya nanti ya. tidak tergigit sama gigi atas. Iya. Tapi kalau giginya miring mungkin dicabut Ya, ya, dok ya. miring. Terus yang pertanyaan Ini yang pertanyaan kedua yang ada berbahasa dari William 050688. Sok, ya Lesandra jawab. Dok, izin bertanya, dari berbagai merek pasta gigi yang beredar di pasaran, yang paling bagus yang bagaimana? Nggak boleh menyebutin merek nih. Yuk. Kita nggak boleh nyebut merek ya. Oke, tapi sebenarnya nih, kalau kita mengatakan merek ya, sebenarnya bukan merek yang kita lihat nih dok. Jadi sebenarnya yang kita lihat itu dari pasta gigi, apakah dia ada kandungan fluor atau tidak gitu. Fluor itu fungsinya untuk memperkuat struktur gigi gitu. Jadi dia tidak mudah berlubang gitu giginya. Nah jadi kalau misalkan mau membeli pasta gigi, baiknya itu kita lihat dulu nih bahannya gitu kan. Kandungannya ini apa saja gitu. Kalau misalkan ada fluor gitu, fluoro, sodium monofluoro gitu. Nah, itu artinya ada fluornya. Itu yang kita pilih. Jadi harus cari pasta gigi di mana dia punya kandungan fluor seperti itu. Nah, kalau misalkan giginya itu sensitif, maka ya carinya pasta gigi yang sensitif gitu. Jadi yang paling Yang- penting itu ada fluornya ya, Dok Ya, ya. ada Gitu. kandungan fluor dan ada kandungan kalsium ya, tambahannya Ya. kalsium ya. Hmm. Dengan komposisi yang proporsional. Tapi kalau dan ada zat-zat tambahan sebenarnya dari pasta gigi itu, ada zat pewangi, ada zat perasa atau zat Ya. kandungan-kandungan yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk gigi ya. Tapi itu hanya
kadang-kadang mitosnya kalau masyarakat itu pasta gigi yang bagus adalah yang buihnya banyak gitu. Gitu kan, yang rasanya enak buihnya banyak itu gitu. ya itu kan Pokoknya yang bebusa sampai bebusa, bebusa. gitu ya. Kalau nggak bebusa nggak berasa Nggak bersih. berasa gitu ya. Ya ada beberapa merek saya tidak menyebutkan, jadi ada beberapa pasta gigi yang fungsinya khusus gitu ya. Kalau misalkan untuk gusi berdarah itu ada pasta gigi yang lebih untuk penyembuhan gusi ya, radang gusi. Ada kandungan anti radangnya gitu ya. Dan itu biasanya tidak berbuih ya. Kalau saya boleh menyebut metode namanya parodontax ya itu ya. Itu khusus untuk yang gusi radang gusi, yang gusi berdarah itu biasanya pakai itu. Ada lagi yang giginya tadi sering linu atau apa, nah itu yang sensitif ya. Dari semua produk biasanya ada juga mereknya kan, ada ini Pepsodent sensitif, ada ini sensitif, semua pasti ada yang sensitif. Yang biasanya ada tulisan sensitifnya gitu ya. Gitu. Ya. Yuk ada lagi pertanyaan. Dok, izin bertanya, obat kumur itu baik digunakan sebelum sikat gigi atau sesudah sikat gigi ya dok? Boleh, karena banyak banget nih dok masyarakat yang berpikir yang apakah mungkin ada sedikit menambahkan kali pertanyaannya dok ya. Baik digunakan sebelum sikat gigi atau sesudah sikat gigi. Dan ada juga beberapa masyarakat tuh yang berpikiran obat kumur tuh harus setiap hari atau berapa kali ya, gitu. Itu kan sedikit lah ya kita tambahin ya dari pertanyaannya. Yuk boleh dijawab dokter. Oke, saya sedikit jawab, nanti tambahkan ya sama Alessandra. Jadi buat mouthwash atau obat kumur itu kan biasanya kandungannya macam-macam ya. Ada yang mengandung chlorhexidine, ada yang mengandung hanya yang tidak terlalu bahan yang tidak ada terlalu asam ya, atau ada yang kandungannya lebih basah dan sebagainya. Ya ini fungsinya juga macam-macam ya kalau menurut saya. Nah, apakah setelah sikat gigi atau sudah sikat gigi? Biasanya lebih baik digunakan setelah sikat gigi ya. Kemudian itu juga penggunaannya biasanya tidak boleh lebih dari 15 detik atau 20 detik setiap kali kumur ya, dan biasanya cuma cukup 2 kali sehari dalam sehari ya, pagi maupun sore gitu ya. Jadi fungsinya untuk membersihkan food debris ya, dan sisa makanan yang tidak terjangkau oleh sikat gigi biasanya gitu. Karena si mouthwash juga kalau terlalu sering atau terlalu lama menggunakannya itu kan mempengaruhi tadi yang namanya flora normal dalam mulut. Akhirnya yang bakteri patogennya hilang, menjadi bakteri yang patogen, akhirnya terjadi bisa menimbulkan lingkungan mulut yang kurang bagus, jadi bisa cepat karies dan bisa menimbulkan penyakit yang lain gitu ya. Kalau misalkan terlalu sering menggunakan obat kumur itu bisa menyebabkan seperti tadi flora normalnya kan jadi berubah ya dalam mulut, yang harusnya kita baik-baik saja tapi tiba-tiba jadi jamuran gitu. Itu sering sekali gitu. Dan ada berapa juga obat kumur yang kalau misalkan terlalu sering dipakai atau dipakai dalam jangka panjang itu dia sebenarnya bisa mengubah warna gigi gitu. Jadi memang harus sesuai instruksi ya dok ya gitu. Dan hati-hati juga dalam memilih obat kumur karena beberapa obat kumur itu ada yang kandungannya alkohol gitu. Nah, dan alkohol itu tuh bisa mengiritasi kulit di bagian mulut gitu. Jadi dia kering gitu. Ya betul. Jadi mungkin obat kumur sehari 2 kali, mungkin nggak setiap hari kali ya dok ya, karena kan mungkin seminggu mungkin 3 kali kali ya dok ya. Yang jangan terlalu setiap hari gitu. Biasanya kalau untuk pengobatan dalam kondisi misalkan ada yang bengkak gusi itu biasanya 3 kali sehari gitu ya, dengan jenis obat kumur yang biasanya tidak mengandung chlorhexidine tapi ada kandungan yang untuk istilahnya tuh desinfektan ya, untuk mengurangi kandungan bakteri dalam mulut ya. Ya itu bisa. Tapi kalau obat kumur yang misalkan yang sering digunakan daily setiap hari itu biasanya yang mengandung chlorhexidine dan menyegarkan mulut gitu ya. Nah itu yang justru yang harus hati-hati karena tadi itu bisa menyebabkan perubahan flora normal. Itu ada pertanyaan tuh. Assalamualaikum Dokter Nadia, sehat selalu ya. Temannya ya. Ini kayaknya temennya tanteku deh. Soalnya gitu, aku ini dok nyebar flyer yang RSUD gitu kan, maksudnya kan lumayan. Jadi nggak harus dari orang Cianjur aja ya dok, jadi orang Jakarta, orang manapun bisa lihat dari kan keluarga saya ada di Sulawesi, jadi saya sebar banget tuh dok gitu. Banyak fansnya. Iya, mungkin di sini banyak kali saudara saya ya. Jadi salah satunya ini Rita Tea ini orang Cianjur dok. Orang Cianjur gitu. Disapa dulu. Ya, halo Tante Rita.
Kalau mau ke gigi ke RSUD Sayang aja tante ya. Tuh ada lagi tuh. Sehat selalu Dokter Wah. Alessandra. Terima kasih. Wah, banyak fansnya nih yang ikutnya. Iya, makanya lumayan dok. Tuh ada lagi Ya. dok yang bertanya, Ya. Butik for Woman. Dokter, apakah kalau ada gigi berlubang boleh memakai obat kumur? Yuk boleh dijawab Dokter Oh. Sarbina atau Dokter Oh, boleh. Alessandra? Alessandra. Iya, sebenarnya boleh-boleh saja sih, tapi dalam tadi seperti dosis yang tadi ya sesuai dengan instruksi, jangan terlalu sering dan jangan menggunakan obat kumur yang dimana dia mengandung alkohol seperti itu. Jadi gitu ya. Tadi sesuai dengan yang udah dibicarakan tentang obat kumur gitu. Dan jangan lupa ditambal ke dokter Oh, gigi. iya, benar. Jangan ditinggal ya. Ya jangan lupa ditambal ke dokter gigi ya, karena percuma kalau gigi berlubang nggak ditambal ya dok ya. Malah jadi bakterinya tambah merusak ya dok ya. Iya. Gitu. Oh, Oke, ini udah closing. udah closingnya kita ya, mungkin semoga apa yang dibawakan pagi ini bermanfaat buat kita semua. Jadi menjawab mitos-mitos yang tersebar di Iya, ada di masyarakat ya masyarakat, dok. ya. Jadi udah terjawab semua ya, apa yang ada mitos-mitos di kalangan gitu. Oh, ada lagi. Oke. Jangan ditutup dulu nih, Mas. Iya, berarti jangan tutup dulu, Pak. Ya. Dari Julfa Nuradia. Assalamualaikum, izin bertanya, Dok. Kalau gigi bolong menyebabkan bau enggak? Terus antisipasinya bagaimana? Boleh dijawab, Dok? Ya pasti ya, pertama yang menyebabkan bau mulut itu pertama ya bisa dari gigi yang berlubang ya, berlubang atau gigi yang bolong, terus kemudian juga dari karang gigi ya. Nah, itu pasti akan menyebabkan bau mulut. Nah, itu antisipasinya harus dirawat ya, harus dibersihin karena kalau enggak itu akan menyebabkan infeksi dan bau mulut, yang istilahnya itu gangren, dan itu akan mengeluarkan gas gangren yang bau ya. Polatir sulfur karbon ya, PSC itu ya. Kemudian juga karang giginya juga bisa juga dari karang giginya harus dibersihin itu. Ya. Jadi perawatannya harus ditambal dan dirawat ya. Ya, bisa menambahkan juga sebenarnya bau mulut itu penyebabnya banyak ya dok ya. Iya, banyak. Ada yang dari dalam tubuh, ada Ya, juga sistemik, yang ya. memang ada yang dari mulutnya gitu. Contohnya tadi karang gigi, gigi berlubang, terus ada sisa akar juga. Ya. Terus biasanya ada kebiasaan juga nih dok. Ternyata masyarakat itu masih belum tahu kita harus sikat lidah dok. Oh Gitu, iya, betul iya. ya, sikat lidah. Jadi ya. sebenarnya penting loh itu untuk Iya, sikat sikat lidah. lidah, bener, Iya, betul. gitu. Benar. Ya, Dan karena itu karena apa kebiasaan yang belum dirutinkan oleh masyarakat kayaknya ya, iya. sikat lidah. Ya. betul Ya. gitu. Karena di lidah itu kan ada namanya papila tuh, papila ada yang seperti apa permukaan Tonjolan-tonjolan gitu ya, tonjolan, dan ketika si papila itu kita makan yang misalkan yang lengket atau yang manis atau yang berwarna, si papilanya itu kan kotor ya. Iya. Ya, jadi tidak cukup dengan kumur atau saja, tapi harus disikat berarti. Betul. Belum lagi ada permukaannya. kulit mati ya dok ya tiap hari. ganti kulit kita. Iya, benar. Iya. Oke lah, berarti podcast pagi hari ini mungkin kita selesai ya untuk teman-teman. Semoga yang kita bawakan pagi hari ini bermanfaat buat teman-teman yang menonton semua. Mungkin akhir kata Ada mungkin pesan-pesan ya, disampaikan. pesan-pesan yang mau Oh, disampaikan ya, kepada masyarakat, masyarakat, dokter berdua. Ya, jadi pertama tadi tentang mitos dan fakta ya. Jadi masyarakat harus membiasakan diri untuk membaca atau literasi tentang kesehatan gigi ya. Jadi tidak hanya mendengarkan apa namanya itu mitos atau istilahnya itu mitos yang tersebar di masyarakat ya, yang katanya. Jadi harus membaca literasinya baik dari internet maupun dari media yang lain. Jadi bagaimana segala sesuatu tentang kesehatan gigi dan mulut itu ya. Terus yang kedua tadi bahwa sangat penting untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Tadi minimal 2 bulan sekali, 3 bulan sekali harus memeriksakan kesehatan gigi mulutnya kepada dokter gigi ya, di dokter gigi. Kemudian apa namanya itu tentang mitos dan fakta ini bahwa yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut itu harus benar-benar bahwa itu adalah secara ilmiah ya, jangan sampai kita mempercayai atau mitos-mitos yang ada di masyarakat gitu. Jadi sangat penting, jadi jangan sampai nanti dengan mitos ini justru masyarakat malah
terjebak dan jadi akhirnya tidak itu menyebabkan giginya malah menjadi rusak gitu Iya, ya, bahaya. jadi bahaya ya. Oke. Tambahin lagi. Ada tadi, tambahan misalnya. Dokter Sandra sebelum menutup pesan-pesan untuk masyarakat di Cianjur atau di seluruh Indonesia yang menonton IG RSUD. Iya, kita memang tidak boleh meng-underestimate istilahnya, cuek gitu terhadap kesehatan gigi dan mulut kita ya, karena semakin dia berprogres, nanti dia bisa berbahaya bagi tubuh kita sendiri gitu, dan bahkan banyak kasus yang menyebabkan kematian, dan itu kan sangat disayangkan sekali ya dok ya, banyak yang seperti itu. Hanya kasus gitu. sepele bisa menyebabkan yang fatal gitu ya. Betul, dari gigi bolong tiba-tiba menjadi abses, terus ada gitu. Flekmon ya. Iya, flekmon gitu, bahaya Aspirasi, sekali ya. gitu. Oke, itu ya teman-teman pesan-pesan dari dua pembicara kita pada pagi hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa follow atau subscribe media sosial RSUD Sayang Kabupaten Cianjur untuk mendapatkan informasi seputar pelayanan RSUD Sayang dan edukasi kesehatan. Untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan di podcast kita pagi hari ini, acara ini akan ditayangkan kembali di YouTube-nya RSUD Sayang Cianjur. Jadi jangan lupa di-follow dan di-subscribe YouTube-nya RSUD Sayang Cianjur. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dokter Waalaikumsalam warahmatullahi telah wabarakatuh. menyempatkan Ya, mohon maaf waktunya tadi agak di terlambat ya. Iya, tidak apa-apa.